Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Aji Saputra, asisten praktikum mata kuliah praktikum analisis sistem tenaga. Di sini saya akan berbagi ilmu atau sharing-sharing mengenai materi bab 4, modul 4, yaitu analisis hubung singkat atau short circuit. Oke, saya tidak akan menjelaskan bagaimana komponen-komponen elemen atau nama-nama elemen yang di sini. Kalian tinggal, saya sudah ada bentuknya seperti ini. Saya akan menjelaskan penginputan datanya saja dan bagaimana analisis hubung singkat ini berlangsung. Oke, pertama kalian harus menggambar atau membuat single line diagram sesuai dengan yang ada di modul kalian di bab 4. Itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagian jaringan utama, kemudian yang kedua ada bagian networking, bagian kedua, kemudian bagian ketiga ada CMTR. Nah yang ini bagian CMTR. Nah, kalian silahkan bikin sendiri seperti apa sesuai dengan modul yang ada. Untuk yang pertama, kita mengisi bus terlebih dahulu. Pertama adalah bus 1. Bus 1 di modul yaitu besarannya 115 kV, sudah sesuai. Kemudian untuk yang lain-lainnya tidak usah diisi, isi saja nominal kV-nya, klik OK. Kemudian isi bus 2. Untuk bus 2 nominalnya itu 13,8 kV. Kemudian untuk bus 3 nominalnya 13,8 sama, karena nanti saya jelaskan. Kita isi saja terlebih dahulu. Kemudian untuk bus 4 nominalnya sama 13,8 kV. Nah, selanjutnya itu mengisi trafo. Nah, ini trafonya itu tipikalnya namanya adalah 3 winding transformator, atau untuk primernya 1, kemudian untuk sekundernya ada 2. Nah, kenapa ini 13,8, ini juga 13,8? Karena ini menyambung keluarannya sama dengan ini kan 3, yang keluarnya 2. Nah, ini sama dengan ini keluarannya, tapi bisa saja kita rubah nominalnya berapa, sekundernya mau sama atau tidak. Kebetulan di modul sama, tapi bisa juga dirubah dengan nominal yang berbeda. Oke, selanjutnya kita mengisi trafo. Jadi sebelum trafo kita mengisi power grid terlebih dahulu. Power grid di sini di modul yaitu untuk ratingnya 115, sudah 115. Kemudian untuk pembagian ratingnya yaitu untuk 3 pasa yaitu 2000 MAV AC. Kemudian untuk satu pasanya kita lihat. Nah, di sini untuk satu pasanya yaitu 1750. Diulangi lagi untuk 3 pasa yaitu 2000. Sedangkan untuk XR dari 3 pasa ini yaitu 55, dan untuk XR dari satu pasanya yaitu 48. Kita langsung saja kembali lagi ke modulnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian langsung saja sebelum kalian klik OK, kita pilih dulu groundingnya. Groundingnya di sini yaitu menggunakan gambar yaitu Y to
grounding, kita oke saja. Selanjutnya kita mengisi trafo T1. T1 sendiri untuk ratingnya yaitu 115 kV di bagian primernya 115, untuk di bagian sekundernya 13,8, untuk di bagian tersiernya 13,8. Untuk MVA-nya itu 20. Saya tulis 20 MVA-nya. Nanti akan mengikuti sendiri kalau kalian sudah isi ini, nanti akan mengikuti sendiri MVA yang bawahnya, max MVA dan yang lainnya. Kemudian kita isi impedansinya. Impedansinya untuk PS-nya Z, impedansinya yang itu PS-nya yang pertama 7,5, kemudian PT-nya 7,5, ST-nya 14,5. Nanti akan keseluruhan mengikuti seperti apa. Dan satu lagi ini ada yang ketinggalan. Kalian isi XR-nya, X per R-nya 22 semua. Karena nanti ketika misalkan nanti kalian akan melaksanakan analisis hubung singkatnya pasti akan terjadi error. Maka kita misalkan saja XR-nya 22. Kemudian untuk groundingnya di sini yaitu delta Y grounding. Delta Y grounding. Satu lagi, untuk trafo T1 ini toleransinya untuk trafo toleransinya T1 yaitu 10. Kita isi di sini 10%. Oke. Kemudian selanjutnya T2. Kita klik. Untuk T2 di sini kita menggunakan sama ratingnya 115. Kemudian untuk rating MVA-nya di sini kita set 15 sesuai dengan yang di modul. Terus pilih impedansinya. Impedansinya di sini 6,5, kita tulis 6,5, yang bawahnya juga 6,5. Kemudian tipikal. Tipikal saja yang XR-nya. Tidak usah dipermasalahkan seperti apa. Biar tidak bingung kalian. Kemudian untuk toleransinya T2 kita isi 7,5. Setelah itu kita pilih grounding. Groundingnya itu di sini menggunakan delta Y. Ini pilih yang winding connection saja. Tapi bebas sih mau vector group sama saja, winding connection sama saja, nggak masalah. Tapi kalau kalian misalkan menggunakan vector group, nanti yang keluar di sini simbol delta Y-nya bukan tulisan yang seperti ini, melainkan nanti akan tulisannya DY seperti itu. Nah, kan di sini mah tampil semua kan angka-angka dan tulisan-tulisan. Kalian bisa atur di sini nih yang namanya display option. Nah, kalian bisa checklist semua yang kalian butuhkan di sini, checklist semua. Nanti klik OK, nanti bakal keluar sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian kita pilih generator. Untuk generator kita lihat di sini. Generator di sini menggunakan modelnya yaitu subtransient. Kita ke model dulu, input model. Nah, di sini menggunakan subtransient, kemudian round rotor, kemudian typical data. Sudah. Setelah itu kita pergi ke rating. Nah, berapa ratingnya? Generatornya. Generator ratingnya 10 megawatt. Sudah. Terus untuk XD-nya, balik lagi ke model. XD-nya bebas. Kalian mau ikutin yang di sini 12 atau mau typical data. Kalau saya typical data saja karena yang di parameter yang paling bawah yang tadi typical data. Jadi tidak usah dipermasalahkan XD-nya mau berapa, bebas terserah kalian. Kemudian untuk groundingnya itu Y to ground. Oke. Setelah itu, ini kan sudah terisi semua. Oh, satu lagi lumpetnya belum ya. Kemudian untuk lumpet kita isi nameplate-nya di sini yaitu 5 mega volt ampere, tulis kita 5. Dan untuk KVA-nya rated-nya kan tadi 3,8 pasti mengikuti dari rated bus. Kita rubah sesuai dengan modul yaitu 13,2. Klik OK. Nah, sudah beres untuk pengisian yang bagian pertama, yaitu bagian jaringan utama. Dan kita pindah ke network. Nah, network itu apa? Network itu
jaringan. Jadi pembagian jaringan dari bus-bus yang bus 4 dan bus 3 menggunakan network supaya tidak terlalu panjang ke bawahnya. Jadi kita bagi saja menjadi ke sheet selanjutnya seperti itu. Kita bisa pilih di sini ke network bisa. Kita balik lagi ke OL ke jaringan. Bisa klik ini sama saja. Nah, selanjutnya kita isi ke bagian network. Nah, ini ada tulisan bus 3 dan bus 4. Ini adalah sambungan dari network yang ke bus 3. Ini sambungan dari network yang ke bus 4. Nanti ini akan otomatis keluar dengan sendiri. Jadi kalian tidak usah bingung seperti apa. Oke, yang pertama kita mengisi trafo. Trafo di sini yaitu kalian trafonya pakai IEC aja ya, pakai IEC. Boleh sih pakai ANSI juga, bebas mau apa, tapi ikutin saja. Saya pakai IEC, kalian pakai IEC. Semua trafo yang kalian gunakan pakai IEC. Untuk raternya kita menggunakan sesuai dengan modul yaitu 5 volt ampere. Ini sudah usah diisi kembali karena sudah mengikuti dari awal sesuai dengan bus. Kemudian untuk impedansinya kita isi 6,5 sesuai dengan modul. Kemudian ininya tipikal XR. Setelah itu tidak ada lagi yang perlu diisi kecuali grounding. Kita pilih groundingnya seperti biasa delta Y, pilih OK. Kemudian untuk trafo yang keempat ratingnya sama. Kalian pilih IEC juga standarnya ratingnya 5. Impedansinya yang ini beda 7. Yang bawah juga kalian isi 7. Kemudian kalian pilih tipikal X per R. Dan groundingnya seperti biasa, delta Y grounding. Oke. Setelah itu, kalian isi bus 4. Bus 5. Bus 5 di sini 4,16, tulis di sini 4,16. Terus pilih OK, bus 6 tidak usah dipilih karena ini yang dinamakan apa namanya? Saling berkesinambungan atau nyambung gitu, bahasa Inggrisnya apa ya, pokoknya itulah. Jadi ini tidak usah kalian isi lagi karena biasanya nyambung gitu, networknya saling berkesinambungan, jaringan yang dari sumber yang sama maka akan keluarnya juga sama. Kemudian kita isi motor sinkron. Motor sinkron nameplate-nya yaitu sebelum ke situ kita isi kuantitinya. Di sini kuantitinya ada 2, maka kita isi kuantiti 2. Kemudian nameplate-nya kita isi di sini 2000. Kemudian di sini kita isi 4 kV. Dan yang terakhir LR modenya kita ganti menjadi 650 LRC dan koneksinya yaitu Y. Oke. Nah, sebelum kalian keluar atau melanjutkan pengerjaan yang lain, di sini kan ada yang namanya apa? Nah, di model kalian isi aja sama seperti ini. Karena ada parameter yang nggak ada, kalian isi aja sama seperti ini. Kenapa? Kalau kalian nggak isi, nanti bakal ada terjadi error gitu. Terutama di etap 16.0 biasanya error nanti kalau yang ini nggak diisi nih bagian ini. Akan ada error nanti ketika kalian run analisis. Ini sama, kalian gunakan round rotor, round ininya motor, terus kemudian kalian pilih OK. Dan untuk seluruh motor di sini, seluruh motor kecuali motor sinkron, kalian menggunakan ini apa? STD MF option. Nah, nanti di sini kita isi motor. Nah, untuk motor di sini itu yaitu 2000 HP, kuantitinya 1, pilih 2000 HP, ini 4 kV. Kemudian inputannya, impedansinya 650. Nah, di sini nih ANSI-nya. Short circuit-nya kalian semua pilih untuk motor STD MF seperti itu. Untuk grounding-nya
kalian pilih Y to ground. Oke. Setelah itu kita mengisi trafo 5. Pilih YEK aja. Untuk trafo 5, untuk rated MVA-nya 2 MVA. Untuk ini tidak usah diisi, kita pergi ke impedansi. Impedansinya 7, 7. Kita pilih typical XR. Kemudian groundingnya di sini beda kalau trafo yang ini. Yang ini trafonya delta to delta. Setelah itu pilih OK. Setelah itu selanjutnya isi yang bus 9 yaitu 4,16 kV. Ini sebenarnya tidak usah diisi karena bakal sama seperti nilai dari bus 5 karena sambungan dari bus 5. Kemudian untuk yang ini kita rubah nilai nominal kV-nya yaitu 0,48 sesuaikan dengan yang ada di modul yaitu bus 7 0,48 kV. Oke. Setelah itu kita isi motor yang kedua. Motor 2 itu kuantitinya di sini sama saja. Di sini kan tulisannya motor 1. Saya ditulis motor 2, nggak masalah. Tapi kalian sesuaikan parameternya sesuai dengan yang di modul posisi-posisinya. Yaitu di sini 4. Kemudian untuk nameplate-nya 500 HP, di sini 4. Nanti kalian bakal, nah, misalkan sebentar. Di sini kan 4 nih. Kan masih 0 nih. Maaf. Nah, kalian pilih yang naik aja. Tapi sebelum ke situ, misalkan nih, ulangi lagi. Nah, kosongkan dulu dah. Maaf. Nah, di sini kan nggak ada. Karena saya udah diisi tuh yang pertama. Nah, nanti kalian isi angka 4 kan di sini nih nanti kalian. Nah, nanti kalian pilihnya neck aja yang ini, yang neck. Terus pilih oke. Gitu, yang neck, jangan yang bawahnya. Karena saya sudah diisi, maka tidak bisa lagi milih gitu. Seperti itu. Setelah itu isi load 1 yaitu di sininya 2 MVA. Terus setelah itu langsung oke. Selanjutnya yaitu CMTR. Apa itu CMTR? CMTR itu composite atau gabungan untuk menggabungkan dalam satu jaringan, yaitu untuk motor, khusus buat motor kalau composite. CMTR composite-nya. Kalau yang network bebas. Di dalamnya mau apa aja, mau beban statik, lumpet, motor, bebas mau bebannya apa aja. Tapi kalau misalkan untuk CMTR yang ini AC CMTR ini khusus motor seperti itu. Nah, sekarang kalian isi untuk motor 3 sesuai dengan ini di sini, yaitu template-nya 200 dan kuantitinya 4. Terus untuk LRC-nya ini 600 bukan 650. Kalau yang awal kan 650. Ininya sama. Groundingnya pakai Y to ground. Oke. Yang ini juga sama. Kuantitinya 5. Template-nya untuk ratingnya HP-nya 100. Kemudian ininya 0,46. Kemudian untuk impedansinya 600. Groundingnya Y to ground. Pilih OK. Untuk motor 5 sama juga. Di sini cuma satu kuantitinya sesuai dengan modul. Pilihannya HP-nya 250, ininya 0,46. Impedansinya LRC-nya 600. Kemudian groundingnya Y to ground, pilih OK. Nah, untuk keluar 2 ini kalian pilih MVA-nya 1, akan terisi otomatis dan pilih OK. Nah, ini sudah semua.
sudah semua. Nah, pindah ke kabel. Kabel kan belum diisi. Kabel posisinya di network. Nah, untuk kabel, kalian isi dulu lengnya. Lengnya di sini kabel 1500 feet, tulis 1500 feet. Kemudian untuk selanjutnya kalian pilih library. Library kalian pilih tipe, tipenya CU aja, oke. Kemudian pilih KV-nya kalian pilih yang 5 kilovolt sesuai dengan modul. Kemudian untuk apa namanya? Ininya pilih yang 1, oke. Terus setelah itu kalian pilih yang ininya 750 nih, size-nya, ukuran luas penampangnya. Kita cari, coba yang ini ada, kita pilih, kemudian setelah itu kita pilih oke. Setelah itu oke lagi. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum itu ada yang kelewat, impedansnya kita isi. Nah, impedansnya kita isi yang ini. Impedansinya yang ini, yang 0,223. Kemudian yang ini isi 0,0223. Kemudian yang ininya 0,0497. Kita copy saja. Paste, yang bawahnya X-nya juga sama, copy, ini ke bawah paste. Setelah itu, di sini kan ada keterangan nih untuk pole or branch equipment cable. Untuk T-min-nya yaitu 40, kemudian untuk max-nya 90, pilih oke. Setelah itu, setelah semua ini selesai, kalian pilih ini. Nah, ini adalah untuk analisis hubung singkat. Namun, di sini ada beberapa studi case yang ada 3 studi case-nya, itu fault bus 4, terus fault all A, kemudian fault all B. Nah, kemudian untuk circuit breaker pada network pada yang ini yaitu ada 2 keadaan, yaitu keadaan close dan keadaan open gitu. Nah, dalam keadaan open dan dalam keadaan close. Nah, untuk kasusnya yaitu sesuai dengan kasus yang ini. Kasus yang ini nih. Kasus yang fault bus 4 yaitu dalam keadaan close dan opennya, fault all A dalam keadaan close dan opennya, fault all B dalam keadaan close dan opennya. Seperti apa? Untuk CB1 itu ini. Nah, ini anggap aja CB1, tapi di sini CB12. Ini kan sama nih CB1 di bagian network. Kita anggap aja CB12. Ini namanya CB1, circuit breaker. Nah, yang pertama kita bakal ngelakuin studi case yang fault bus 4. Itu kalau misalkan di etap 16.0 itu posisinya di sini nih studi case-nya. Ada. Oh, belum. Kita pilih dulu hubung singkatnya. Nah, di sini ada studi case, edit studi case. Nah, disesuaikan sama ini. Untuk fault bus 4 yaitu isinya kecil dulu. Nah, isinya infonya itu adjust base KV for XFMR tab. Nah, ini KV nih. Untuk yang pilih yang KV. Do not consider cable, yaitu jangan di checklist. Kemudian fault only bus 4.
Kita balikin dulu semua all busnya. Kita ininya outnya bus 4. Bus 4 tuh yang mana? Kita cek dulu. Bus 4 tuh yang ini. Nih, kalau udah tadi pilih port bus 4, maka bus 4-nya akan berubah menjadi merah. Seperti itu. Pilih lagi, itu di cache. Kemudian untuk use variabelnya mesin XR. Mesin XR. Ini fix. Kemudian untuk HCB-nya, kita nominal KV yang ini. Untuk VF-nya yaitu 100. Kemudian untuk device duty-nya, kita pakai ini. Reset on total fault current sesuai dengan ini. Kemudian untuk marginalnya kita pilih langsung klik aja marginal, maka kan ini otomatis 95 seperti itu. Nah, kita pindah ke network karena circuit breaker-nya ada di di network. Nah, kita dalam keadaan close terlebih dahulu ya. Kita lakukan run 3 fase. Nah, ini dalam keadaan close si circuit breaker-nya. Keadaan close. Lihat. Nah, dalam keadaan close. Dalam keadaan close. Kita lakukan report. Pilih summary aja. Nah, pada bus 4 ini voltasenya normal, tidak ada gangguan. Kita coba run 3 fase setengah cycle. Kita lihat apakah terjadi gangguan. Cek untuk sirkuitnya itu ada nih untuk gangguan 3 pasanya di bus 4 itu. Untuk gangguan 3 pasanya itu nanti kalian ini yang biasa ditulis di jurnal tuh yang mach-nya yang biasa ditulis. Untuk gangguannya itu 13,550. Ini yang setengah gelombang, setengah cycle. Untuk line to ground fault-nya 14, seperti segini. Kemudian untuk line to line-nya fase to fasanya. Kemudian untuk fase to ground segini yang akan ditulisnya nih, buat di jurnal atau buat di laporan seperti itu. Nah, kalian ini aja, kalian analisis nih. Kan KV-nya segini nih. Kemudian yang realnya segini, terus yang imaginernya segini, yang mach-nya segini magnitude-nya. Jadi kalian analisis seperti apa, supaya kalian mengerti juga. Kemudian kita selanjutnya pergi lagi ke network. Kita pilih yang CB-nya open seperti apa, berbeda atau tidak, kita bandingkan. Kita yang setengah duty aja. Untuk setengah ini 1/4.
1,5 sampai 4 cycle, yang ini untuk 30 cycle. Seperti itu. Kalau saya percobaannya yang saya contohkan yang cuman yang itu aja, yang setengah cycle aja. Nanti kalian akan ditugas dari ketiga ini gitu. Seperti apa. Ini dalam keadaan open ya. Kalau tadi dalam keadaan close kita bandingkan ada perbedaan atau tidak. Tuh ada perbedaan kan dengan yang tadi nilai-nilainya. Gangguan pada bus 4 nilainya. Setiap tiga fasa, line to ground, line to line, line to line to ground. Dan selanjutnya kan fault 4 udah nih, kita pilih lagi ganti ke fault yang all A. Untuk fault all A, kita pilih all bus, faultnya, dan ininya sama, untuk kontribusinya 3, kita pergi ke standar, untuk VF-nya 102, dan ininya masih sama, fix, ininya sama, marginalnya juga masih sama, kita oke. Kemudian kita run yang setengah cycle. Dan kita report, kita pilih yang summary saja. Kalau nanti untuk di laporan atau tugas kalian pilih complete aja gitu, seperti apa. Ini untuk ini aja reviewnya biar nggak kebanyakan filenya. Jadi cuma khusus buat short circuit saja hasilnya gitu. Yang terjadi itu berapa gitu, berapa kilovolt gangguannya. Nih besar-besar. Ini bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, bus 5, bus 6, bus 7, bus 9, harusnya bus 8, cuman tadi saya namanya bus 9 gitu. Nah, ini data-datanya untuk tegangannya besar-besar lumayan 34, 10 dan lain-lain. Seperti itu. Untuk data real, ada imajiner, ada magnitude. Kemudian selanjutnya pilih yang close. Lakukan lagi. Kemudian pilih lagi report. Tunggu. Ini sama nilai-nilainya. Saya tidak akan jelaskan gitu apa itu real atau itu imajiner, apa itu magnitude. Nanti itu akan menjadi tugas buat kalian gitu, buat biar bisa tahu sendiri, paham sendiri gitu, seperti apa ini maksudnya yang saya kasih tahu. Ini adalah data, dimana ini adalah data tegangan atau gangguan hubung singkat pada seluruh bus. Ini datanya seperti ini gitu, segini gitu. Ini adalah data busnya, dan ini adalah data gangguannya. Ini data gangguannya, macam-macam gangguan seperti itu. Selanjutnya kita rubah studi case-nya ke yang fault B. Fault B ini sama seluruh gangguan, ininya sama, tidak di checklist. Levelnya 3 sama, standarnya ininya beda. Untuk yang HVCB-nya nominal KVN VF, kemudian duty-nya total masih sama. Kemudian untuk ininya pre-fault PF-nya yaitu menggunakan Vmag dikali nominal KV. Kemudian untuk alertnya sama, marginal ini oke. Ini dalam keadaan close ya. Kita pilih lagi yang setengah cycle. Kita report.
Kita pilih summary saja untuk biar tidak kebanyakan. Ini datanya hampir mirip-mirip sih. Kalau yang fault A sama fault B nggak beda jauh tegangannya, tegangan hubung singkatnya seperti apa. Kemudian dalam keadaan open, kita run lagi, dan kita report, kita pilih summary, nah ini datanya sama, hampir sama seperti yang Volta, nggak jauh beda seperti itu. Nah nanti kalian untuk pengisian tugas, tugas ini setelah nanti ini hari Kamis kan ada mata kuliahnya pasti ada tugas. Nanti kalian untuk reportnya pilih yang komplit aja, komplit semuanya, biar nanti kalian tinggal dijelasin aja di bawahnya gitu. Apa sih arti dari yang tadi di summary ini tuh apa gitu. Dijelaskan dengan paragraf seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan nanti di mata kuliah nanti hari Kamis seperti apa. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.